kesetimbangan elektrokimia, ya. Nah, ini sebenarnya rencana saya kita bagi jadi 2 bagian karena topiknya cukup banyak, ya kan. Tapi nanti kalaupun tidak selesai, ya, saya akan upload di Sibda ya, supaya kalian bisa pelajari. Oke. Nah, jadi ini kesetimbangan elektrokimia bagian pertama. Oke. Nah, jadi definisinya pertama, ya kan? Kalau kita berbicara sel elektrokimia, nah itu biasanya akan ada 2 elektroda, ya, 2 elektroda. Elektrodanya itu bersifat konduktor atau logam, ya. Nah, si elektroda ini baru kita bisa sebut sebagai sel elektrokimia kalau misalnya si elektroda ini dia bersentuhan dengan elektrolit, ya. Elektrolit berarti senyawa yang menghantarkan larutan atau cairan atau padatan yang menghantarkan listrik, ya. Nah, jadi di sini ada 2 elektroda. Elektrodanya itu bisa dalam bentuk konduktor logam. Nah, akan disebut sel elektrokimia kalau dia bersentuhan dengan elektrolit. Nah, si elektrolit ini dapat berbentuk larutan, cairan, atau padatan. Nah, inilah definisi sel elektrokimia. Oke. Nah, jadi elektroda atau elektrolit ini, elektroda dan elektrolit ini dia ada kompartemennya, ada bagiannya, ya. Nah, si elektroda ini dapat juga dia berbagi kompartemen yang sama. Jadi dia bisa beda selnya, tapi juga bisa sama selnya, ya. Jadi nanti ada istilah kita, makanya kita sebut sel elektrokimia. Nah, jadi ada elektroda dan elektrolit, terdiri dari kompartemen elektroda. Nah, kedua elektroda ini dapat berbagi kompartemen yang sama. Nah, ini dia jenis-jenisnya, varietas dari si elektroda, ya. Kalau kalian lihat di sini di tabel ini ada jenis elektrodanya. Nah, ada tujuannya, ada pasangan redoksnya, ada setengah reaksinya, half reaction-nya, ya. Nah, makanya saya bagi 2 karena banyak teori-teori yang harus kalian pahami untuk topik kesetimbangan elektrokimia ini, ya. Nah, ini pertama kita bisa lihat ada logam dan ion logam. Ya, ini jenis elektrodanya. Nah, kalau logam dan ion logam ini, kalau kalian lihat dia, kalau logamnya sendiri dia dilambangkan dengan M. Nah, baru ada dalam kurung S, solid. Nah, sementara si ion logamnya itu selalu dalam bentuk larutan. Makanya di sini M plus aqueous, ya, aqueous. Dia dalam bentuk larutan. Nah, pasangan redoksnya tentunya M plus dengan M, ya. Nah, karena kita punya M plus dengan M. Nah, jadi kalau half reaction-nya, kalau kalian lihat M plus aqueous, ya, kita tambahkan elektron, dia menjadi M, solid. Oke. Nah, inilah kalau jenis elektrodanya logam dan ion logam. Oke. Nah, ternyata tidak hanya logam dengan ion logam. Nah, ada juga yang dia jenis elektrodanya itu gas, ya. Nah, kalau gas ini, kalau kita lihat di sini dia platinum, ya kan? Dia memakai platinum. Nah, baru lambangnya ada lambang garis gini. Nah, garis, ya. Garis X2 dalam kurung gas. Nah, inilah dia gasnya, ya. Nah, baru
dia bisa menjadi X+, berarti kation dalam kurung aqueous. Nah, baru ada lagi satu platinum dalam kurung solid, baru gasnya lagi, baru di sini anion. Nah, jadi kalau kalian lihat, kalau logam dan ion logam dia hanya satu aja dia, ya, Ms garis M+. Nah, tapi kalau dia gas, kalian lihat di sini, dia ada X plusnya, ada X negatifnya, ya. Nah, pasangan redoksnya tentu saja X plus X2, ya. Baru di sini X2 X negatif. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini dia setengah reaksinya. Nah, X plus aqueous tambah elektron, ya kan, menjadi setengah X2 gas. Nah, kalau kalian lihat, ini dia setara. X-nya di sini X, ya. Baru di sini jadi X juga karena ini setengah X2. Nah, karena ini ada plus ditambah elektron, jadi sama-sama neutral kanan dan kiri. Ya, jadi dia setara. Oke. Nah, demikian juga kalau kita punya setengah X2 gas, ya kan, ditambah elektron, dan dia menjadi X negatif aqueous. Ya kan? Nah, jadi ini uniknya. Kalau ini kita bisa lihat, ini jenis elektrodanya adalah logam dan ion logam. Nah, sementara yang ini gas. Nah, di gas ini bedanya kalau kalian lihat, dia ada 3. Ya, 3 komponen. Platinum, gasnya sendiri, baru ion dari si gas tersebut. Ya. Nah, sementara kalau logam dan ion logam ini tadi, dia hanya hanya 2 bagian aja, ya, Ms dengan M+. Oke. Nah, baru tidak hanya logam dan ion logam dan gas, ada juga logam dan garam tidak larut. Ya. Jadi dia jenis elektrodanya logam dan garam tidak larut. Nah, berarti kalau logamnya ini ya, dia selalu dilambangkan dengan M, metal. Nah, dalam kurung S. Nah, ini baru ada lagi garis. Nah, inilah dia garam tidak larutnya. Makanya disebut MXS. Nah, garam itu kan dia dalam bentuk solid ya. Nah, jadi dia kalau dia tidak larut, MXS. Nah, di bagian ketiga ini, ya kan, kita sebut sebagai X negatif anion aqueous. Ya. Nah, makanya pasangan redoksnya dia ada MXM, X anion. Nah, jadi ada lebih unik lagi daripada yang 2 sebelumnya. Ya, kalau 2 sebelumnya kan pasangan dari redoksnya itu hanya 2 jenis, ya kan? Kalau yang pertama ini hanya dia kation dengan logam, ya kan? Nah, untuk gas itu kation dengan gas, gas dengan anion, ya kan? Gas dengan anion. Nah, tapi kalau untuk logam dengan garam ini, dia ada garamnya, ada logam, dan ada anion. Nah, ya. Terus setengah reaksinya kalau kita bisa lihat di sini, MX, ya. Nah, MX ini berarti ini si garamnya, solid. Kita tambahkan elektron, dia menjadi metal, metal dalam bentuk solid, ditambah anion dari X, aqueous. Ya, jadi kalau kalian perhatikan selalu kalau dia anion, dia selalu dalam aqueous, dalam larutan. Ya, tapi kalau metal atau garam tidak larut, dia dalam bentuk solid. Ya. Nah,
Jenis keempat, elektrodanya kita sebut sebagai elektroda redoks. Ya, elektroda redoks. Nah, ini elektroda redoks ini kalau kita lihat dia platinum solid, ya, garis, kation dalam bentuk aqueous, kation 2+ aqueous. Nah, jadi kalau redoks dia berarti ada proses reduksi dan oksidasi. Makanya di sini M-nya, ya kan, dia tidak hanya metal berubah menjadi ion, tapi kalau kalian lihat di sini dia +1 di sini. Nah, dia jadi +2 atau +2 menjadi +1, ya. Nah, jadi makanya pasangan redoksnya dia beda lagi di sini. Dia pasangan redoksnya mempunyai bilangan oksidasi yang berbeda, ya, +2 dan +1. Nah, jadi makanya di sini setengah reaksinya adalah M2+ aqueous ditambah elektron menjadi M+ aqueous, ya. Nah, jadi inilah varietas atau jenis-jenis elektroda pada sel elektrokimia. Nah, jadi intinya kan ada 2 elektroda bersentuhan dengan larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini ya bisa dalam bentuk larutan, bisa bentuk cairan, bisa bentuk gas. Nah, makanya di sini ada gas, ya. Nah, kalau tadi kan dari tabel itu yang kita perhatikan ada selalu dimension tentang logam platinum. Platinum. Nah, logam platinum ini adalah jenis logam yang kita sebut sebagai inert metal. Nah, apa itu inert metal? Berarti dia logam yang tidak bisa bereaksi. Nah, jadi dia tidak bereaksi. Nah, dia bisa sebagai sumber elektron, tetapi dia tidak mengambil bagian dalam reaksi. Nah, jadi makanya sering kalau katalis gitu kan, sering kita pakai logam inert ini. Ya, jadi platinum ini dia adalah jenis logam inert atau logam lembam, tidak bereaksi. Dia bisa sumber elektron, tapi dia tidak berpartisipasi dalam reaksi. Ya. Nah, sementara sekarang kita lihat ada jembatan garam. Ya. Nah, apa maksudnya jembatan garam? Jadi kalau kita misalnya elektrolitnya beda kompartemennya, nah kompartemen satu dengan kompartemen yang lainnya itu dihubungkan dengan jembatan garam. Ya. Nah, jadi di sini jika elektrolitnya berbeda, 2 kompartemennya dapat digabungkan dengan jembatan garam. Nah, jadi ada jembatan garam. Nah, dalam jembatan, karena namanya pun kan jembatan, berarti kan menghubungkan 2 sel. Nah, ada garamnya karena biasanya diisi di dalamnya dengan kalium klorida. Nah, kalium klorida itu kan sejenis garam, ya kan? Nah, jadi gunanya apa? Supaya kompartemennya itu saling terhubung. Nah, saling terhubung. Karena kalau misalnya kompartemennya tidak terhubung, listrik nggak bisa berjalan, nah berarti reaksi elektrokimia itu nggak bisa berjalan. Makanya di sini harus dihubungkan antar kompartemen dengan memakai jembatan garam. Nah, sekarang masuk kita ke istilah sel galvanik. Nah, jadi ada beberapa jenis sel elektrokimia, ya kan? Yang pertama itu adalah sel galvanik. Nah, apa itu sel galvanik? Sel galvanik itu dia merupakan sel elektrokimia yang menghasilkan listrik akibat dari reaksi spontan yang terjadi di dalamnya. Nah, jadi dia reaksinya spontan.
Oke. Tapi kalau sel elektrolitik, nah, dia ini reaksi yang non spontan. Nah, berarti non spontan itu dia harus ada sumber arus eksternal. Nah, jadi itu bedanya. Jadi kalau kalian ditanya apa perbedaan antara sel galvanik dan sel elektrolitik, kalau sel galvanik itu dia itu listriknya dihasilkan secara spontan. Jadi reaksi spontan. Sementara sel elektrolitik itu ya kan, reaksinya itu non spontan. Jadi reaksi di dalamnya itu non spontan dan ada sumber arus yang eksternal. Ya, sumber arus yang eksternal. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Berarti kan tadi tabel itu, ya kan? Tabel itu kita kan ada tadi menyebutkan, ya kan, komponen-komponen dari sel elektrokimia, ya kan? Ada jenis elektrodanya, nah ada tujuannya, ada pasangan redoksnya, baru ada setengah reaksinya, ya kan? Nah, karena itu di sini kita masuk bahwa selalu ada setengah reaksi namanya. Nah, di setengah reaksi itu berarti akan ada reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Nah, jadi kalau setengah reaksi itu selalu salah satu, reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Nah, jadi makanya kalau total reaksi dari sel elektrokimia itu biasanya kita sebut sebagai reaksi redoks. Ya, reaksi redoks. Nah, apa itu reaksi redoks? Reaksi di mana ada transfer elektron dari satu spesies ke spesies yang lain. Jadi kalau oksidasi, kalian tahu kan dari kimia umum, ya kan? Oksidasi itu dia pengurangan elektron. Nah, sementara reduksi itu adalah penambahan elektron. Nah, kenapa pengurangan elektron? Makanya kalau oksidasi itu dia bilangan oksidasinya bertambah. Kalau bilangan oksidasi bertambah, ya kan, berarti elektronnya berkurang. Nah, sementara reduksi itu dia penambahan elektron. Nah, akibatnya bilangan oksidasinya berkurang. Nah, jadi biasanya kalau reaksi redoks itu terjadi transfer elektron, ya kan, dari satu senyawa ke senyawa lain. Nah, transfer elektron ini bisa juga disertai dengan transfer atom atau transfer ion. Nah, tapi apa akibatnya selalu? Ya, akibatnya adalah selalu ada perubahan jumlah oksidasi dari suatu unsur. Makanya tadi saya sebutkan kan, selalu ada kaitannya dengan perubahan bilangan oksidasinya. Nah, jadi bertambah berkurangnya elektron itu akibatnya selalu ke perubahan bilangan oksidasi dari si unsur. Nah, makanya di sini efek bersihnya adalah transfer elektron, nah, tetapi yang utamanya adalah perubahan jumlah oksidasi suatu unsur. Nah, berarti sekarang kita masuk, ada reduktan, ada oksidan. Nah, agen pereduksi atau reduktan kita sebut sebagai donor elektron. Berarti kalau dia mendonasikan elektron, kita sebut sebagai reduktan. Nah, tapi kalau dia menerima elektron, kita sebut sebagai agen pengoksidasi atau oksidan. Ya, nah, agen pengoksidasi atau oksidan.
Nah, berarti reaksi redoks ya kan? Nah, reaksi redoks itu perbedaan dua reaksi setengah reduksi. Nah, jadi maksudnya kalau ada setengah reaksi dia setengah reaksi reduksi, setengah reaksi oksidasi. Nah, gabungannya itu itulah yang kita sebut sebagai reaksi redoks. Nah, jadi makanya di sini reaksi konseptualnya ada perolehan elektron, ya. Nah, jadi perbedaan dua setengah reduksi. Nah, 2,5 reduksi. Nah, sekarang pasangan redoks, ya, pasangan redoks. Nah, jadi berarti pasangan redoks itu selalu dilambangkan oksidasi baru garis miring reduksi. Nah, jadi yang mengalami spesies yang mengalami reduksi dan oksidasi dalam reaksi dalam setengah reaksi, ya, dia membentuk pasangan redoks. Nah, ini dia. Nah, jadi biasanya di sini oks, ya kan, ditambah elektron. Nah, ini V ini berarti berapa jumlah koefisien stoikiometrinya menjadi reduksi. Ya kan? Nah, jadi biasanya berapa jumlah elektron yang dilepaskan sehingga dia berubah menjadi reduksi. Ya. Nah, ini contohnya. Dia pelarutan perak klorida di dalam air. Nah, ini AgCl dalam kurung S menjadi Ag plus aqueous ditambah Cl negatif aqueous. Nah, ternyata ini bukan reaksi redoks. Nah, tapi reaksi apa? Ini adalah reaksi ionisasi. Nah, bukan reaksi redoks. Ya. Yang ini kalau kita mau nyatakan sebagai reaksi redoks, modelnya adalah seperti ini. AgCl S ditambah elektron. Nah, dia menjadi Ag solid ditambah Cl. Cl aqueous, Cl negatif gitu ya. Ini saya salah ketik. Cl negatif. Oke, dulu. Ya. Ini Cl negatif. Ya kan? Nah, sementara satu lagi ya kan? Ag plus aqueous ditambah elektron menjadi Ag solid. Nah, jadi makanya pelarutan perak klorida di dalam air dia bukan reaksi redoks, ya. Tetapi kalau yang reaksi redoks itu kalau kalian lihat di sini ada pelepasan elektron dia. Kalau di sini kan tidak ditunjukkan adanya pelepasan elektron. Jadi makanya kita tidak bisa sebut ini sebagai reaksi redoks, ya. Kalau ini kan kita bisa lihat ada pelepasan elektron, ya kan. Nah, jadi kan tadinya kita punya silver chloride, ya kan. Ini si silver jadi solid. Nah, tapi si Cl jadi negatif, aqueous, ya. Nah, sementara ya kan, ini Ag plus aqueous kita tambahkan elektron. Nah, dia menjadi silver solid. Nah, jadi bedakan antara reaksi pelarutan dengan reaksi redoks. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, jadi di sini pasangan redoksnya ya kan, AgCl, Ag dan Cl negatif. Nah, juga Ag plus dan Ag. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini kan dia ada garam, ya kan, garam yang tidak larut, ada metalnya,
baru ada anionnya. Sama seperti yang tabel tadi kan. Yang tabel tadi kan kita bisa lihat seperti itu kan. Nah, ini kan dia ada logam, ada garam yang tidak larut, ya kan? Nah, garam tidak larutnya apa tadi? AgCl, ya kan? Logamnya apa? Si Ag. Nah, baru anionnya apa? Cl negatif, ya. Cl negatif adalah anionnya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, nah jadi kita sudah belajar jenis-jenis elektroda, ya kan? Kita sudah belajar bagaimana setengah reaksi, ya. Kalau jenis elektrodanya seperti ini, setengah reaksinya bagaimana? Nah, sudah kita pelajarin, ya kan? Sampai slide ini, baru kita sudah pelajari juga bagaimana ada pasangan redoks, ya kan? Pasangan redoks ini. Di mana di sini kalau kita lihat ada AgCl, pasangannya Ag dan Cl, baru juga Ag plus dan Ag, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengekspresikannya gitu ya? Ada simbol-simbolnya. Jadi di elektrokimia ini sulitnya ini bagian begitu banyak simbol-simbol yang harus kita mengerti, ya. Nah, di situ sulitnya, ya. Kalau saya sendiri saya ngelihatnya ada banyak simbol-simbol yang kita harus mengerti. Makanya di sini kan yang pertama itu katanya bahwa kalau kita mau mengerti komposisi dari setiap ruang dalam elektrokimia itu, kita harus mengerti Q namanya. Nah, Q ini apa? Q ini berarti adalah hasil bagi reaksi untuk setengah reaksi, ya. Jadi Q itu adalah hasil bagi reaksi. Nah, jadi hasil bagi reaksi atau Q ini bisa ditentukan dengan rumus ini, ya. Rumus ini. Nah, ini lambang matematika, ini artinya total. Nah, total dari AJ pangkat VJ. Ya, sekalian mau apa namanya? AJ. Oh ya. Tanggung pula tadi. Iya. Kamu bukan ke sana, sama Dian aja kamu dah. Apa? Sama Dian aja kamu jemputnya. Sama Dian. Oh. Kamu mobil Innova masuk. Oh iya. Oke. Sorry. Sebentar ya. Nah, jadi Q sama dengan total AJ pangkat VJ. Ya, VJ tadi adalah koefisien stoikiometrinya, ya. A ini adalah aktivitasnya, ya, aktivitas. Jadi balik lagi ke pelajaran yang kita pelajari 2 minggu yang lalu, ya. Nah, ini kita lihat. Kita punya misalnya O2 dan H2O. Nah, ini dia reaksinya, ya kan? O2 gas kita reaksikan dengan H+, ya kan? Nah, jadi O2 gas ditambah 4H+, ditambah 4 elektron, nah, dia menjadi 2H2O. Ya, 2H2O liquid. Ya, 2H2O liquid. Nah, ini gas. Nah, Q-nya ini berarti AH2O pangkat 2. Nah, dari sini pangkat 2 dibagi AH plus pangkat 4. Nah, ditambah A dari O2. Nah, jadi aktivitasnya, ya. Nah, jadi
jadi si Q yang ini tadi, ya, nah, pada dasarnya bisa kita ekspresikan seperti ini, ya. Nah ini kalau kalian lihat ini bukan sama dengan ya, tapi mendekati, berarti ternyata si H2O ini kan liter. Nah, ini gas. Dia bisa kita buat jadi tekanan. Nah, jadi tekanan dari H2O dibagi tetap aktivitas dari H plus pangkat 4 ditambah PO2. Tunggu dulu, saya pastikan dulu saya nggak salah ketik. Ya. Oke, ya. Jadi ini ini A dari H plus pangkat 4 dikali AO2, ya. Jadi mendekati tekanan dari tekanan dibagi A pangkat 4 dari H plus tekanan O2. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kalau larutannya, kita asumsikan larutannya encer, baru gasnya sempurna, berarti aktivitas air itu adalah 1. Aktivitas air ini adalah 1. Ya. Nah, jadi makanya sementara oksigen kita anggap berperilaku sebagai gas sempurna. Nah, karena dia berperilaku sebagai gas sempurna, nah, aktivitas oksigen itu sama dengan tekanan si O2, ya, tekanan O2. Nah, jadi ini yang bisa kita lihat dari reaksi kuotien dari oksigen menjadi H2O di dalam larutan asam, ya. Oke. Nah, jadi di sini kita masuk bahwa proses reduksi dan oksidasi itu, ya, secara keseluruhan itu dipisahkan dalam ruang. Nah, jadi biasanya oksidasi terjadi dalam satu elektroda, reduksi terjadi pada elektroda yang lain, gitu ya. Jadi dia nggak dalam satu, bukan berarti maksudnya satu elektroda itu bertanggung jawab pada reaksi oksidasi dan reduksi, enggak ya. Nah, tapi terpisah gitu. Jadi oksidasi pada satu elektroda, reduksi pada elektroda yang lain. Nah, berarti kalau ada reaksi oksidasi, ya kan, berarti elektron dilepaskan. Nah, jadi makanya di sini kalau satu elektroda disebut mengalami reaksi oksidasi, dia red 1, ya kan, menjadi OX1 ditambah V elektron pada satu elektroda. Nah, biasanya karena kita sebut sel, berarti dia ada sirkuitnya, ya kan? Ada sirkuitnya, ada makanya ada jembatan garam dia kan, karena dia ada sirkuitnya. Nah, dia ada penghubungnya gitu, ya. Jadi perjalanan melalui sirkuit eksternal dan masuk kembali sel melalui elektroda yang lain. Nah, jadi dia berputar. Oke. Nah, kalau reaksi reduksi berarti ada pengurangan. Nah, makanya di sini OX2 ditambah V elektron menjadi red 2. Nah, berarti beginilah reaksi oksidasi. Reaksi reduksi. Nah, jadi makanya di sini kalau elektroda yang mengalami oksidasi, kita sebut anoda. Nah, elektroda yang mengalami reduksi, kita sebut sebagai katoda. Ya, nah jadi di situ istilah-istilahnya ya. Jadi makanya saya dari tadi sebutkan di elektrokimia ini sulitnya karena
banyak istilah-istilah yang perlu kita mengerti. Ya. Nah, sekarang sel galvanik. Ya kan? Masuk kita sel galvanik lagi. Nah, sel galvanik ini biasanya katoda memiliki potensi yang lebih tinggi daripada anoda. Ya, jadi katoda memiliki potensi yang lebih tinggi daripada anoda. Nah, berarti apa maksudnya? Maksudnya berarti kalau dalam sel galvanik ini, ya kan, spesiesnya mengalami pengurangan pada katoda. Nah, jadi di sini OX2 menarik elektron dari elektrodanya. Nah, jadi OX2-nya tadi, ya kan, dia menarik elektron dari elektrodanya atau katodanya. Nah, jadi akhirnya yang terjadi apa? Muatan positif relatif, ya. Jadi ada muatan positif relatif. Nah, jadi sesuai dengan potensi tingginya, ya. Kita lihat gambarnya nanti biar lebih jelas, oke? Nah, sekarang anoda. Berarti di anoda oksidasi menghasilkan transfer elektron ke elektroda, ya. Nah, jadi ada muatan negatif relatif. Nah, jadi potensinya rendah. Nah, jadi makanya di anoda dia potensinya lebih rendah, nah, sementara di katoda dia potensinya lebih tinggi. Ya. Nah, jadi di katoda ini si OX2 ini dia menarik elektron. Tapi kalau di anoda, ya kan, dia ada transfer elektron ke elektroda. Nah, jadi ada perbedaannya seperti itu. Oke, nah ini dia. Kita lihat. Ini gambarnya. Jadi ingat tadi kan apa perbedaan tadi sel galvanik dengan sel elektrolitik? Kalau galvanik spontan, Bu. Kalau elektrolitik non spontan, harus ada sumber arus dari luar. Nah, jadi kalau galvanik dia spontan, ya kan? Ada reaksi spontan. Tapi elektrolitik harus ada sumber dari luar. Ya. Nah, jadi ini kita lihat kan, inilah dia contoh dari si sel galvanik. Nah, kan nggak ada, dia ada reaksi di dalam gitu. Dia ada reaksi oksidasi. Kalau kalian lihat di sini ada reaksi reduksi. Nah, dia ada anoda, ada katoda. Nah, kan? Ada anoda, ada katoda. Nah, kalau kalian lihat arah arusnya ini bergerak dari mana ke mana? Anoda ke katoda. Dari anoda ke katoda, ya kan? Nah, kalau kalian lihat di sini anoda ke katoda bergerak. Nah, jadi di sini elektron ini disimpan dalam satu elektroda. Ya. Jadi elektron disimpan dalam satu elektroda, nah itu yang kita sebut sebagai tempat oksidasi. Ya, tempat oksidasi. Nah, baru dikumpulkan ke elektroda yang lain. Nah, dikumpulkan ke elektroda yang lain, disitulah yang kita sebut sebagai anoda. Baru di situ jadi disimpan di satu elektroda yang namanya anoda, ya kan? Di situ anoda itulah tempat oksidasi, ya kan? Nah, baru bergerak dia dikumpulkan di satu ruangan yang lain. Nah, ruangan lain itu namanya katoda. Nah, katoda itu kita sebut sebagai situs pengurangan. Makanya dia terjadi proses reduksi, ya. Nah, inilah dia reaksi spontan dalam sel galvanik. Nah, baru kita masuk tanda-tanda. Nah, kan makanya saya bilang dari tadi elektrokimia ini rumitnya adalah banyaknya terminologi yang harus kita mengerti, ya.
terminologi apa itu anoda, apa itu katoda, apa itu sel galvanik ya. Oke. Nah, sekarang berarti kita lihat bahwa tanda plus pada katoda ini ya kan dapat diartikan sebagai tempat elektron memasuki sel. Ya, tempat elektron memasuki sel. Makanya dia plus tandanya. Nah, sementara tanda negatif adalah tempat elektron meninggalkan sel. Ya, makanya di sini kan elektronnya itu kan ini kan anodanya tandanya negatif. Kenapa? Karena si elektron dia meninggalkan sel masuk ke katoda. Makanya katoda ini dia positif. Nah, jadi ada makna dari tanda-tanda di skematik sel galvanik tadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk contoh lain. Dia ada namanya sel Daniell. Nah, ini dia namanya ya, sel Daniell. Nah, di sel Daniell ini kita punya elektrodanya adalah zinc. Ya, seng. Nah, zinc. Nah, sementara elektroda yang lain adalah copper. Nah, jadi dua metal dia, berarti metal ini elektrodanya ya. Nah, satu zinc, satu copper, ya kan? Nah, di sini si zinc ini dia adalah anoda. Nah, ada tandanya ini kan? Nah, dia negatif, anoda. Nah, sementara si copper ini adalah katoda. Ya kan? Katoda. Makanya dia positif. Nah, kalau kalian lihat di sini dia ada dua elektroda. Nah, elektrolitnya juga ada dua jenis. Ya kan? Nah, pertama di sini dia ada zinc sulfate, ya kan? Nah, di bagian sini dia ada namanya zinc sulfate. Nah, sementara di sini ya kan? Dia ada namanya copper sulfate solution. Nah, jadi bagaimana dia prosesnya? Si elektron ini dia meninggalkan elektroda zinc ini, ya kan? Masuk lagi melalui elektroda tembaga. Nah, jadi dia dari sini kan pergi, masuk lagi ke sini. Nah, ini agak berbeda dengan yang galvanik tadi kan. Galvanik tadi kan dia hanya lebih simpel ya, hanya ada anoda, katoda, proses oksidasi, reduksi. Nah, tapi di sini si sel Daniell ini udah elektrodanya ada dua jenis, zinc dengan copper. Elektrolit, larutan elektrolitnya juga ada dua jenis, zinc sulfate dengan copper sulfate. Ya. Nah, jadi kalau gambar satu tadi memang dia itu adalah elektrolit tunggal. Nah, elektrolit tunggal maksudnya berarti dia cuma satu jenis gitu elektrolitnya. Nah, tapi sebenarnya di kehidupan sehari-hari lebih sering dia itu ada beberapa elektrolit. Nah, ada dua elektrolit berbeda. Nah, jadi untuk merendam si elektroda itu dipakai elektrolit yang berbeda. Nah, contohnya pada sel Daniell tadi. Nah, jadi pada sel Daniell tadi kalau kita mau tuliskan pasangan elektronnya, pasangan redoksnya, nah jadi Cu2+ / Cu, baru Zn2+ / Zn. Nah, Zn itu adalah zinc, ya, seng, sementara Cu adalah
copper atau tembaga. Nah, berarti sel elektrolit ini ya kan bisa dia kompartemennya identik, tapi konsentrasinya enggak. Nah, jadi dalam sel konsentrasi elektrolit, ini kompartemen elektrodanya itu sama, ya kan? Tapi konsentrasi elektronnya berbeda. Oke. Nah, sementara ada juga elektroda dia memiliki konsentrasi. Kenapa alasan dia memiliki konsentrasi yang berbeda? Karena pertama, kalau misalnya yang dipakai adalah elektroda gas, nah berarti kan tekanan yang dipakai itu berbeda. Nah, kalau misalnya mereka pakai amalgam, nah, berarti kan konsentrasinya harus berbeda. Amalgam itu larutan merkuri. Dia seperti larutan tapi bukan juga larutan gitu ya. Nah, merkuri itu kan kalau kalian perhatikan dia itu bukan cair kan. Kalau misalnya kita jatuhkan dia ke permukaan dia menggelinding gitu ya. Kalau merkuri dia bentuknya enggak seperti metal padat. Nah, makanya namanya amalgam. Nah, jadi hal-hal ini yang membuat kenapa sel konsentrasi, kenapa elektroda ini memiliki konsentrasi yang berbeda. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke potensi persimpangan cair. Potensi persimpangan cair. Nah, apa ini potensi persimpangan cair? Nah, ini seperti sel Daniell tadi. Sel Daniell tadi kan ada 2 jenis elektrolitnya, ya kan? Nah, satu zinc sulfate, satu copper sulfate. Nah, jadi biasanya kalau dia ada 2 jenis elektrolit yang berbeda, nah berarti ada perbedaan potensial antara pertemuan 2 elektrolit ini. Nah, itu yang disebut sebagai potensi persimpangan cair atau lambangnya ELJ. Ya, ELJ. Oke. Nah, contohnya ini. Kita punya asam klorida. Ya kan? Tapi asam kloridanya ini misalnya elektrolitnya asam klorida. Nah, tapi konsentrasinya berbeda. Nah, karena konsentrasinya berbeda, kita bisa anggap bahwa si elektrolitnya ini berbeda, ya kan? Nah, karena elektrolitnya berbeda, berarti kan kita harus menentukan bagaimana potensi persimpangannya, ya. Nah, bagaimana kita mendefinisikannya? Jadi kalau misalnya ada pertemuan antar muka antara HCl yang berbeda konsentrasi ini, nah berarti kan kalau kita punya ion H+, ya kan? Nah, ion H+ itu dia mau lebih bergerak ke arah yang lebih encer, konsentrasi yang lebih encer. Nah, akibatnya ion Cl yang lebih besar juga ikut bergerak ke lebih encer, ya kan? Nah, tapi kalau dari segi ukuran ion H+ ini kan kecil, ya. Jadi kecil dia bisa cepat berdifusi ke larutan yang lebih encer. Tapi kan si Cl ini lebih besar. Nah, karena lebih besar dia lebih lambat, ya kan? Lebih lambat dia bergerak. Nah, karena dia lebih lambat bergerak, akibatnya antar muka dari konsentrasi yang pekat ke konsentrasi yang encer ini menghasilkan perbedaan potensial. Nah, itulah yang kita sebut sebagai potensi persimpangan, ya. Nah, itu potensi persimpangan. Nah, baru potensinya itu kemudian mengendap ya, mengendap. Jadi awalnya dia cepat, ya, baru lama-lama
dia semakin lambat karena si Cl yang lebih besar itu dia bergerak juga. Nah, jadi ada perbedaan potensinya. Nah, baru kita masuk lagi menjelaskan jembatan garam ya, jembatan garam. Nah, jadi berarti di sini kita ketahui ya bahwa jembatan garam ini juga ada kontribusinya pada persimpangan cair. Nah, kontribusinya itu berarti kalau kita punya jembatan garam, perbedaan potensialnya harus dikurangin sekitar 1 sampai 2 milivolt. Nah, milivolt. Nah, jadi kita lihat gambarnya ini ya. Ada gambarnya. Nah, ini dia salt bridge-nya ya. Nah, jadi jembatan garam ini kalau kalian lihat dia terbalik. Nah, tabung U terbalik ya. Nah, ini dia elektrodanya satu zinc, satu copper, ya kan? Inilah sel Daniel tadi ya. Sel Daniel tadi yang digabungkan dengan digabungkan dengan jembatan garam, ya. Nah, si jembatan garam ini, ya kan? Dia mempunyai 2 potensi persimpangan cair. Ya, 2 potensi persimpangan cair. Pertama itu ya tentunya antara si zinc sulfate dengan copper sulfate ini kan mau nggak mau karena ada jembatan garam ini kan dia ada proses difusinya gitu ya dari satu kompartemen ke kompartemen lain. Nah, jadi makanya karena ada proses difusinya itu, ya kan, dia jadi ada perbedaan potensi persimpangan cair. Oke, nah sekarang notasi, ya notasi. Jadi kalau misalnya seperti ini lambangnya. Nah, itu kita sebut sebagai antar muka, antar komponen atau fase. Nah, jadi makanya kalau ada gas, ada cair, ya kan? Nah, itu lambangnya seperti ini. Nah, kalau titik 3 seperti ini kita sebut sebagai persimpangan cair. Nah, sementara kalau lambangnya 2 kayak gini, ya kan? Kita asumsikan antar muka bahwa potensi persimpangan telah dihilangkan. Ya kan? Potensi persimpangan telah dihilangkan. Sebentar ya. Sebentar dulu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa ada notasinya ya. Nah, sekarang ini ada ilustrasi. Nah, misalnya contohnya sel di mana 2 elektroda berbagi elektrolit yang sama. Nah, elektrolit yang sama berarti kan di sini elektrolitnya adalah HCl. Nah, ini kalau kalian lihat di sini berarti kan platinum, gas, HCl, AgCl, AgS. Nah, berarti si HCl lah dia elektrolitnya. Ya. Nah, baru kalau gambar 2 tadi apa? Gambar 2 sel Daniel ya. Sel Daniel. Nah, gambar 2 tadi dilambangkannya seperti ini, Zn solid, ZnSO4, nah, baru ada 3 titik, CuSO4, aqueous, baru garis CuS. Ya. Nah, kalau gambar 3, berarti gambar 3 tadi kan yang ada jembatan garam. Nah, yang ada jembatan garam. Begitu ada jembatan garam,
lambangnya itu tidak lagi titik 3 gini. Nah, dia 2 garis di sini. Jadi ZnSO4 baru garis 2, CuSO4, CuS. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini tiap gambar yang tadi itu bisa dilambangkan menjadi notasi-notasi seperti ini. Ya, jadi saya ulangi lagi biar kalian jangan apa. Kalau yang seperti ini antar muka, antar komponen atau fase. Makanya kan kalau kalian lihat antara si solid dengan gas, nah, dipisahkan oleh garis 1 tadi kan. Nah, karena antar muka, antar komponen, antar fase. Ya kan dia semua kan. Karena dia berbeda. Ini kan solid. Ini solid, ini gas, nah, ini aqueous, semua dipisahkan oleh garis ini. Nah, kalau persimpangan cair, nah, dia 3 garis gini, berarti persimpangan cair tadi kan dia ada berbeda elektrolitnya, ya kan? Nah, berbeda jenis elektrolitnya. Ini kan dia ZnSO4 dengan CuSO4, makanya dia tidak pakai garis gini tetapi pakai titik 3 ya, karena dia berbeda elektrolit. Nah, kalau dipisahkan dengan ini antar muka yang diasumsikan bahwa potensi persimpangan telah dihilangkan. Nah, potensi persimpangan dihilangkan dengan apa? Dengan jembatan garam tadi kan. Nah, jadi kalau dia pakai jembatan garam, nah, dia ada tanda 2 garis seperti ini. Oke. Nah, inilah dia. Nah, jadi potensial sambungan cair dieliminasi. Nah, jadi telah diasumsikan dihilangkan. Nah, jadi dia pakai garis 2 gini ya. Nah, ini kan platinum solid dengan gas dipisahkan oleh 1, gas dengan aqueous garis 1. Nah, baru ini kan antara konsentrasi yang ini dengan konsentrasi yang ini harusnya kan tadi kalau dia ada potensi persimpangannya dia pakai titik 3 ya kan. Nah, tapi kan diasumsikan sudah dihilangkan ya kan. Makanya kita pakai garis 2 gini. Nah, garis 2 di sini tapi konsentrasinya berbeda. Kalau kalian lihat kan di sini B1, nah di sini B2. Tapi elektrolitnya sama-sama HCl. Ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan ini. Nah, jadi ini ada 3 soal, ya kan? 3 soal, ya, 3 soal. Nah, saya mau kalian coba, saya akan tunjukkan 1 yang I ini, ya kan? Nah, baru kalian kerjakan yang I2. Oke. Nah, ini jadi coba kalian tuliskan reaksi sel dan elektroda setengah reaksi. Nah, baru dihitung potensial dari setiap sel ini. Oke, coba catat dulu ya. Catat dulu soalnya. Sudah dicatat? Halo? Sudah, Bu. Sudah? Sudah? Ya, Bu, sudah dicatat. Oke, sudah selesai ya? Oke, nah saya tunjukkan sekarang ya yang I. Nah, jadi tahapan untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya kan? Yang pertama, ya kan? Ini dia soalnya, ya kan? Kita perlu tahu berapa potensialnya. Nah, jadi untuk Ag2CrO4 aqueous ditambah 2 elektron menjadi 2 silver solid ditambah chromate, anion chromate
dia itu plus 0,45 volt. Ya. Nah, baru Cl2 gas tambah 2 elektron menjadi 2 Cl negatif. Dia potensialnya adalah 1,36 volt. Nah, jadi R ini adalah right, berarti kanan. L ini adalah left, berarti kiri. Ya, nah, jadi ini potensial kanan, potensial kiri. Nah, potensial kanan adalah plus 0,45 volt. Nah, sementara potensial kiri adalah 1,36 volt. Nah, jadi ini dari reference ya. Nah, dari reference. Nah, kita dapat nilai potensialnya. Oke, selesai ini dicatat. Ya, Bu. Hah? Udah, Bu. Sudah? Oke. Nah, jadi kalau kita kurangi, ya kan? Berarti kalau kita gabungkan, reaksinya seperti ini. Ag2CrO4S ditambah 2Cl negatif menjadi 2 silver solid ditambah Cl2 gas ditambah CrO4 2 negatif aqueous. Nah, jadi inilah reaksi selnya. Tadi kan yang ditanyakan kan soalnya kan apa aja? Yang ditanyakan pertama adalah tuliskan reaksi selnya, ya kan? Tuliskan reaksi selnya, baru hitung potensial standar dari sel tersebut. Nah, potensial standarnya berarti kan kalau sudah kita dapat, ya kan? Ini udah kita dapat, berarti kan tinggal kita kurangkan si right minus left. Nah, jadi yang kita dapat adalah 0,45 dikurang 1,36. Nah, kita dapat adalah berarti potensial standar, sel standarnya adalah negatif 0,91 volt. Nah, nanti kalian tanyakan, Bu, ini kalau misalnya ada dikalikan 2 seperti ini, apakah berpengaruh dia pada nilai ini? Enggak ya. Jadi kalaupun misalnya reaksinya kalian kalikan 2, si potensialnya ini tidak perlu kalian kalikan 2. Jadi kalau kalian perhatikan ini kan hanya benar-benar bulat-bulat. Berarti kan R dikurang left ya. R dikurang left. Jadi makanya 0,45 dikurang 1,36. Makanya jawabannya di sini negatif 0,91 volt. Nggak ada yang kita perlu kalikan atau kita ubah. Ya. Oke. Nah, sekarang coba kalian kerjakan yang I2. Nah, I2. Ini I2-nya kan. Nah, saya kasih tahu jawabannya. Saya kasih tahu informasinya. Nah, ini informasi yang dibutuhkan. Bisa kalian kerjakan? Ngerti kan? Ngerti nggak? Iya, Bu. Kenapa Dites, Bu. cuman ini yang nyahut? Kenapa cuman Sahrul yang nyahut? Yang lain kemana? Hah? Yang lain lagi tidur? Hah? Atau tidak peduli? Bisa nggak ngerjainnya? Lagi dikerjain, Bu. Memang ini yang paling sulit topiknya ya. Elektrokimia ini topik yang paling sulit menurut saya ya. Selain banyak notasinya, banyak peraturan-peraturan yang harus kalian mengerti untuk mengerjakan soal. Ya. Nah, coba dikerjakan I2-nya ini kira-kira bagaimana reaksi selnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua,
berapa potensial standarnya? Mama, hari ini Thanksgiving, Ma. Ini adalah Thanksgiving. Selesai? Apa jawabannya? Apa yang kasih? Apa yang kasih? Melihat Mama. Kenapa, Ma? Mama lagi ngajar. Ayo, situ dulu ya. Ganti baju. Ganti baju. Ayo ganti baju. Ada? Udah selesai? Ya, Bu. Udah, gimana? Jadi reaksi selnya bagaimana? Yang kiri dikali 2 ya, Bu. Ini Yang kiri dikali 2. 2, udah gitu? Yang kanan dikali 1. Yang kanan? Hasilnya Heeh. SN 4 positif tambah 2 Fe3 positif menghasilkan SN 2 positif tambah 2 Fe2 positif. Oke. Nah, potensial selnya berapa? Minus 0,62 volt. Minus 0,62. Nah, ini bukan yang kamu dapat? Iya, Bu. 2F. SN4 plus equals ditambah 2 Fe 2 plus equals menjadi SN2 plus equals ditambah 2 Fe3 plus. Nah, baru sekarang tinggal potensialnya tinggal R dikurang L. Nah, jadi R dikurang L negatif 0,26. Oke. Oke. Nah, 62. Kalau yang ketiga bisa kerjain nggak? Nah, yang ketiga. Yang ketiga, ini dia. Tunggu dulu ya. Jadi yang bagian ketiga ini, nah, kira-kira bisa kalian kerjain atau tidak. Nah, ini nanti saya tunjukkan informasi yang dibutuhkan ya. Nah, ini dia informasinya yang dibutuhkan. Jadi potensial R-nya adalah plus 1,23, ya kan? Potensial L-nya adalah 0,34. Nah, jadi reaksi selnya bagaimana? Nah, baru berapa potensial selnya?
Oke, ada yang bisa jawab? Reaksi selnya bagaimana? Reaksi selnya. MnO2 solid ditambah Cu solid menghasilkan Mn2 positif tambah Ce2 positif tambah 4H positif. Ya, oke. Nah, sekarang berarti potensial selnya berapa? Potensial selnya 0,8. 89. 0,89. Nah, jadi reaksi selnya adalah MnO2 solid ditambah 4H+ aqueous, copper solid menjadi Mn2+ aqueous ditambah 2H2O liquid ya, tambah Cu2+ aqueous. Seperti ini kalian dapatkan? Iya. Lupa tadi Bu H2O-nya. Lupa H2O-nya. Oke. Nah, berarti makanya hati-hati ketika kalian mengerjakan ini ya. Nah, ini kan ada H2O-nya di sini. Nah, jadi berarti ada H2O-nya. Oke. Nah, potensial selnya adalah plus 0,89. Oke. Nah, jadi kalau yang tadi yang I1, I2 dia negatif dua-dua ya. Potensial selnya. Nah, ini dia potensial sel yang ketiga ini dia positif. Nah, jadi makanya walaupun kalian kalikan potensial sel jangan kalian kalikan. Nah, kalian hanya mengurangi ya, mengurangin right minus left. Oke. Left. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, inilah kuliah terakhir kita, tapi nanti saya akan upload bahan di Sibda. Jadi kalian bisa pelajarin karena ini kan baru bagian pertama dari sel elektrokimia ya. Kita belum masuk ke energi Gibbs-nya sebenarnya karena banyak topiknya ya. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini. Sampai jumpa di ujian akhir semester. Oke, bye.